Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Maret 2023 dalam pekan kedua Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Inyas Prasetyo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Maha Rahim, puji dan syukur kepadamu atas rahmat yang telah Engkau berikan, sehingga kami berkesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Curahkanlah rahmat-Mu, terangkanlah budi, hati, dan jiwa kami, sehingga kami dapat memahami dan melaksanakan sabda-Mu dengan baik. Dengan pengantaraan Kristus yang bertahta bersama Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Buah mengandalkan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Inyas Prasetyo. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Allah mengajarkan kita tentang mengandalkan Dia dan bukan kekuatan kita sendiri. Secara khusus pada masa Prapaskah, yang adalah masa pertobatan ini, kita harus semakin mengandalkan Dia dalam bertobat, karena yang pertama kali memanggil dan menggerakkan kita untuk bertobat dan kembali kepadanya bukanlah kita sendiri, melainkan Allah. Bagaimana kita mengandalkan Allah? Secara sederhana, artinya kita mendasarkan hidup kita bukan pada prinsip atau pemikiran diri kita sendiri, melainkan prinsip dan pemikiran Allah. Ini semua diperoleh dari ajaran gereja dalam fungsi magisteriumnya, dari tradisi suci, dan dari kitab suci, yang semuanya digaungkan oleh gereja yang adalah tubuh mistik Kristus. Secara lebih konkret lagi, mengandalkan Allah dilakukan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, yang diwujudkan dengan segala perbuatan kita yang selaras dengan kehendak Allah, dan segala pikiran dan perkataan kita yang sesuai dengan sabda Allah. Gereja sudah menjelaskan apa saja perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang dibagi menjadi perbuatan jasmani dan perbuatan rohani. Ada memberi makan yang lapar, melawat yang sakit, menjenguk yang dipenjara, memberi tumpangan kepada yang tunawisma, mendidik yang tidak tahu, mengoreksi yang salah, mendoakan orang yang hidup dan yang mati, dan seterusnya. Bila mana kita melakukan semua ini, hasilnya jelas. Kita akan selalu berbuah karena akar diri kita bukanlah diri kita sendiri yang adalah fana, tapi Allah, Kristus yang adalah kekal. Dalam Injil, Kristus menegaskan apa konsekuensi atau kepenuhan dari mengandalkan Allah dan mengandalkan manusia atau diri sendiri. Orang-orang yang mengandalkan Allah diwakili Lazarus, dan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri
diwakili oleh si orang kaya. Lazarus yang hidupnya menderita tidak mungkin mengandalkan dirinya sendiri karena sudah jelas dia lemah dan miskin. Dia hanya dapat mengandalkan Allah, dan karena itu saat meninggal, dia masuk ke dalam pangkuan Abraham, yang dalam iman kita ada Sheol bagi para orang benar di masa pra-Kristus. Sementara si orang kaya terkena suatu hayalan duniawi bahwa dirinya itu kuat dan tidak membutuhkan Allah, maka dia fokus pada hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi, dan akhirnya jatuh dalam kesengsaraan kekal. Jadi di sini jelas apa yang terjadi bila mana kita mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, artinya kita menjadi orang fasik. Mengandalkan Allah artinya kita menjadi orang benar. Konsekuensi berikutnya adalah kebinasaan bagi orang fasik dan kehidupan bagi orang benar. Dalam kisah Injil, sebenarnya kita semakin diterangkan tentang makna dan konsekuensi mengandalkan Allah. Kitab suci harus dipahami secara keseluruhan, Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru dalam konteks Perjanjian Lama. Kalau kita hanya membaca nubuat Yeremia, terkesan kalau kita mengandalkan Allah, maka hidup kita akan berbuah secara duniawi. Setidaknya, ini pemahaman yang dapat terjadi jika kita membaca kitab suci dengan salah. Dalam Kristus, perkataan ini diterangkan dan digenapi. Kristus menjelaskan melalui perumpamaan Lazarus bahwa mengandalkan Kristus tidak berarti hidup duniawi kita menjadi enak. Itu adalah Injil kemakmuran yang adalah kesesatan yang jatuh dalam anatema atau kutukan Rasul Paulus. Kristus menegaskan bahwa hidup yang pertama kali dibaharui dan berbuah saat kita mengandalkan Dia adalah hidup rohani. Kebaikan rohani itu boleh saja meluap menjadi kebaikan duniawi, tapi fokus kita harus selalu yang rohani dan kekal, yakni persatuan kita dengan Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa saat kita mengandalkan Allah, kita memang akan senantiasa berbuah. Tapi, buah macam apa yang dihasilkan? Tentu bukan sekadar uang atau makanan atau kekayaan duniawi lainnya, tapi makanan dan harta surgawi yang adalah Kristus sendiri. Saat kita mengandalkan Allah, seharusnya hidup kita menjadi cerminan Kristus, dan dalam diri kita orang banyak dapat melihat Kristus, dan Kristus sendiri mengantarkan mereka kepada dirinya sendiri melalui tindakan dan perkataan kita. Jika berikutnya kita memperoleh kemakmuran duniawi, itu baik saja, tapi akan menjadi lebih baik jika kita terus hidup dalam kemiskinan dengan terus-menerus memberikan kemakmuran duniawi kita kepada semua orang yang lebih membutuhkannya daripada kita. Sebab pada saat kita memiliki Kristus, yang adalah sabda Allah, yang adalah Allah sendiri, apalagi yang kita butuhkan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah yang menjadi manusia, Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu ini makna dari mengandalkan Engkau semata dan bukan mengandalkan manusia. Engkau memberikan diri-Mu sendiri
dalam sabdamu yang sempurna sebagai Taurat yang hidup. Tolonglah kami, ya Kristus, supaya kami lebih banyak mengandalkan Engkau dan bukan diri kami sendiri, dan akhirnya kami diantarkan pada pemahaman terdalam bahwa hanya Engkaulah yang kami butuhkan dalam hidup kami, dan bukan yang lain-lain. Ajarlah kami untuk berani hidup dalam penderitaan, demi persatuan yang kekal dengan yang adalah kebahagiaan kami satu-satunya. Ampunilah kami pula, ya Kristus, bila mana sebelumnya kami tidak taat kepada sabdamu dan kepada kebijaksanaanmu yang sempurna. Baharuilah hidup kami oleh dirimu sendiri yang adalah sabda Allah, sehingga kami taat sepenuhnya kepada sabdamu dan menjadi cerminan dirimu sendiri bagi semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Allah Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.